Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Jadi buat kalian yang mau nyari TWS ya dengan harga yang affordable tapi kualitasnya high quality, mungkin ini pilihan yang kalian cari karena dia sudah high res LDAC. Nah, tahu nggak di kotak penjualannya ada apa aja? Ya, seperti biasa. Kalau kita lihat di Irfan ini, salah satu TWS yang lumayan lengkap. Karena selain dia menghadirkan kertas-kertas kitab-kitab tentunya, ada USB kabel chargernya juga ada include ya, USB Type-C untuk pengecasan, kitab-kitab garansi, dan ada juga ear tips cadangannya. Nah, ear tips cadangan ini cocok banget buat kalian yang biasanya ukurannya nggak standar ya telinganya gitu. TWS ini menurut gue masih tetap mini, memang mirip dengan Irfan yang lain ya desainnya, tapi di belakangnya tuh ada plat yang kasih kesan kayak lumayan elegan ya guys ya. Lihat platnya tuh di sini ngasih tahu ya Irfan, dan dia seperti biasa simple, gak neko-neko. Nah, di bagian bawahnya ini ada USB Type-C di sini buat pengecasan tentunya. Ada tombol indikator yang kalau dipencet dia akan ngasih lihat sisa baterai lu seperti apa. Nah, ini warnanya sesuai dengan level persentasenya ya. Materialnya badannya matte, dan kalau kita buka boom, lihat ada TWS yang kelihatan sangat powerful. Kali dia ternyata walaupun dari case kelihatannya kecil, tapi ternyata di sini dia lumayan cukup besar ya. Nah, TWS ini seperti biasa, modelnya juga sama. Simple, cuma ada dual tone ya, warna silver dan ada yang warna matte dan ada yang warna Dove-nya ya di sini. Dan lu lihat ya di sini, kalau kita buka, nah ini tipsnya yang gue bilang bisa diganti-ganti. Tadi kita ada 4 tipe ear tips yang bisa lu ganti-ganti sesuai dengan selera lu. Jadi kalau misalnya ntar lu cobain ini kurang pas, ganti aja sesuai dengan selera lu ya. Nah, untuk wall dynamic drivernya ini lu bisa lihat di sini ya, kecil tapi ternyata dia 10 mm ya, lumayan gede di kelasnya ya. Dan ini dia juga simple ya, langsung bulat seperti ini desainnya wall, dan sini ada lubang microphone ya. Ada 4 microphone yang bisa ngedeliver atau bisa menambah kualitas ketika lu nanti untuk telepon. Kita akan bahas dan kita akan tes. Nah, untuk koneksinya ini gampang ya, seperti biasa. Lu pakai Android, lu pakai iPhone, buka, connect. Gak ada drama sama sekali dengan Bluetooth 5.3. Dan ini juga punya ultra low consumption ya. Jadi dayanya yang dipakai dari TWS ini tuh walaupun seamless, dayanya kecil yang dipakai. Jadi dia akan lebih hemat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan si magnet dari TWS ini juga lumayan kuat ya guys ya. Lu lihat. Tuh. Masih tetap kuat. Jadi lu gak usah khawatir ini untuk kehilangan atau jatuh tiba-tiba. Dan yang menarik lagi adalah seperti biasa ya, dia punya aplikasi Irfan Audio yang bisa lu download untuk ngelihat fitur lebih jauh dari aplikasinya. Ya, kita mau bahas dulu sekarang kita tadi connect ke TWS ini ya. Karena kalau lu connect pertama kali, kodeknya langsung AAC ya. Jadi kalian jangan khawatir loh. Ini gimana nih, katanya LDAC kok nggak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kalian harus masuk ke aplikasi si Irfannya. Kita langsung bahas aplikasinya ya. Irfan Audio ini bisa lu download di Play Store atau di App Store di iOS. Lu lihat ya, kalau udah connect ke sini akan tulisan muncul connected. Nah, di situ lu kelihatan deh indikator baterainya ada berapa, yang kiri berapa, yang kanan berapa TWS-nya gitu ya, baterainya. Jadi ini sangat informatif dan enak banget. Nah, begitu lu buka di aplikasi ini, di bagian bawah itu ada game mode. Nah, kaget kan? Yes. Jadi tenang, si Irfan ini support game mode. Apa maksudnya? Maksudnya game mode itu dia akan akan menggunakan power yang lebih besar untuk mengurangi latensinya. Jadi intinya kalau kalian bermain gaming, tidak delay kalau pakai gaming mode. Maksudnya delaynya sedikit. Nah, ini keunggulan buat kalian yang pengen cari TWS yang kualitas audionya bagus, high resolution, dan bisa dipakai untuk main gaming dengan enak dan nyantai dan kompetitif. Irfan ini juga punya equalizer dan pilihannya banyak banget bisa lu pakai ya. Seperti contoh, ini gue pakai yang default ya. Dan ini banyak mode-mode yang apakah lu pengen meningkatkan boost-nya, ada mode rock, mode country, R&B, atau lu mau pilih sesuai dengan gaya kayak vocal enhancement, atau mau bass boost, atau mau ke treble reducer. Kalau lu masih nggak puas juga, ada custom equalizer yang bisa lu pilih sesuai dengan selera lu. Kayak gue nih, gue juga pakai equalizer. Nah, ini adalah settingan equalizer yang gue suka. Nah, tadi yang gue bilang ya, kalau misalnya lu tadi ngerasa kok gua AAC, gimana cara LDAC atau high res-nya? Di sini ada pilihan Bluetooth Audio Quality. Nah, sebelumnya itu kan mati. Lu centang yang ini. Jadi dia akan memfokus kepada kualitas audionya. Jadi buat kalian yang belum tahu dan seperti apa itu LDAC ya, itu salah satu kodek Bluetooth ya, yang punya bitrate atau kecepatan transfer audio yang lebih tinggi. Jadi dia bisa mentransfer rate hingga 900 kbps. Jadi kalau kalian punya source audio yang bagus ya, itu akan mendeliver semua informasi sehingga di telinga kalian yang harusnya mungkin kalian yang punya audio file yang sangat tinggi sensitivitasnya, itu akan terasa lebih enak dibanding dengan dengerin musik yang seperti biasa gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar sebelumnya aptX ya. Nah,
LDAC itu seperti aptX teknologi, tapi dia lebih jauh lebih tinggi, lebih teknologinya lebih high res gitu ya. Jadi nggak banyak nih TWS yang harganya segini bisa LDAC. Kayak itu ada yang fitur yang gue suka lagi nih mikrofonnya. Jadi kita mikrofon itu kita bisa pilih ya. Ketika kita pakai, kita mau pakai yang sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang, atau nanti automatic ya sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Itu bisa disetting di aplikasi ini. Juga ada yang menarik nih, ada voice wizard. Jadi biasanya kan kalau kalian pakai TWS yang murah, misalnya pakai merek yang nggak terkenal, itu kan biasanya bahasa Chinese yang lu nggak kenal ya. Di sini kita bisa pilih kamu mau prompt voice-nya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Cina. Ini menarik banget ya. Kalian bisa pakai ini buat pinjemin ke teman kalian yang orang asing. Ini fitur yang mahal ya, gue lupa sampaikan ya. Jadi ada yang namanya fitur dual device connection. Seperti gue contoh ya, gue ini udah connect handphone gue ke ini ya, Redmi Note 13 Pro Plus. Di sini ya sampel ke Android gue. Nah kita tuh bisa tambah ke device yang lain. Misalnya lu kalau punya iPad, lu punya iPhone, lu punya Android yang lain, itu bisa kita tambahkan di sini. Nanti di pairing baru ini ya, itu akan terregister untuk handphone device kedua kalian. Jadi dual device connection itu kalau kalian berpindah-pindah dari handphone A ke handphone B, itu gampang tambah connect disconnect. Jadi dia udah otomatis. Jadi kalau misalnya gue lagi pakai ini di handphone A, gue play, dia tetap play. Terus kalau gue tiba-tiba gue ngambil handphone yang B, gue play, dia tetap bisa play. Jadi lu nggak usah disconnect dulu ke handphone A, terus connect ke handphone B, itu lama banget kan. Ini nggak perlu. Nah untuk film menggunakan TWS ini, karena gue adalah pecinta IM, bagi gue ini defaultnya M, enak banget dipakai. Ya, gue sedang TWS yang kedap, karena ini kedap banget ya. Untuk di telinga gue saat ini, gue benar-benar mampu memasang ini dengan sangat baik dan kencang. Ya, kalau gue biasanya indikasi gue udah masang pas lu coba giniin sentil bagian belakang telinga lu, dia jatuh nggak? Tuh. Jadi buat jogging, ya, buat lari-lari ini aman. Nah syaratnya cari eartip yang pas sesuai dengan selera lu ya. Jadi ini kedap nih. Suara sekitar langsung keredus dengan baik. Ini artinya IM ini punya passive noise cancellation yang sangat baik ya. Nah, karena gue udah coba beberapa hari TWS ini ya, kita langsung bahas aja ke pembahasan mikrofonnya dulu. Gimana mikrofonnya? Mikrofon itu udah 4 mic. Jadi kalau lo pakai telepon atau pakai untuk voice recorder, ini sudah lebih dari cukup ya, bahkan sangat baik ya. Akan lebih adil kalau lo sendiri yang menilai kualitas mikrofonnya dibandingkan dengan perbandingan dari kamera yang gue pakai dan TWS ini. Menurut lo mana yang lebih bagus? Ini dia videonya. Oke guys, sekarang gue sudah dengan mikrofonnya dari si Irfan ini ya kita. Nah, by the way gue sekarang lagi di outdoor. Untuk pengen tahu kualitas mikrofonnya dan bandingkan dengan kamera ini dengan suara mikrofon yang dihasilkan dari mikrofon gue ya. Nah, lo lihat sendiri ya. By the way, gue senang banget sama desain ini. Ini fit banget ya. Tuh bisa lihat di kuping gue tuh rasanya langsung pas. Fit ya. Jadi gue yakin banget ini nggak akan lepas dengan mudah. Nah, kita mulai yang kiri ya. Nah ini dia kalau gue deketin kiri, apakah mikrofonnya akan memperbesar suaranya? Kalau gue lihat dari Android yang gue pakai untuk recording ini menambah volume ya. Ini kembali lagi pada biasa. Gimana kalau yang kanan? Kalau yang kanan juga kayaknya gede banget nih. Mungkin kalau kalian butuh yang ekstra mikrofonnya deket, mungkin bisa dipilihan seperti ini gitu ya. Seperti ini kelihatan juga udah cukup sini ya. Gue ngeliat gainnya juga lumayan oke. Nah, menurut kalian gimana mikrofon yang dibandingkan dengan kamera ini dan dari TWS ini? Nah, lanjut ya, kita mau bahas gaming mode. Kita gas gaming mode dulu. Nah guys, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah earbud delay test untuk pengen cari tahu seberapa delay TWS ini ketika kita pakai di handphone kita ya. Kalau kita lihat ya, kita mau coba ini tanpa gaming mode. Berapa sih latensinya yang dipakai dari TWS ini? Tanpa gaming mode, gue dapet 169 millisecond. Biasanya tanpa gaming mode itu average yang gue pakai tuh 300 sampai 500 millisecond. Ini tanpa aja sudah segini. Kita coba lagi. Ini tanpa gaming test. Kita mau coba aktifin game mode-nya ya. Kita reset dulu. Kita masuk ke aplikasi. Kita buka yang gaming mode. Nah, kalau game mode ini gue klik, dia akan ada feedback game mode gitu ya. Kita mau tes dulu ya. Kita mau first close dulu dari awal earbuds-nya biar kita lebih fair. Ingat ya, tadi di 233 millisecond. Ya, setelah pakai gaming mode itu gue lebih sering dapat 166 ms ya. Audio quality, kita bicara seperti biasa powernya dulu ya. Power dari TWS ini di level 70% aja gue udah ngerasa memenuhi ekspektasi gue. Jadi seperti biasa, Irfan itu salah satu TWS yang
powerful. Konsekuensinya baterainya jadi lebih hemat karena gue dipakai 70-60% cukup gitu ya. Kalau gue pakai 80%, wah ini agak overwhelming bagi standar gue gitu ya. Untuk dipakai setiap hari gue biasanya di 70. Tapi tergantung powernya ya, maksud gue dia pakai 70 aja udah rasanya udah wow, udah hampir mau maksimum standar gue. Ini udah bagus banget. Nah, musik yang pertama gue putar, langsung gue tes yang musiknya, inspirasi musiknya banyak. Jadi gue dengerin lagunya Harry Styles yang As It Was ya. Itu kan lagunya lumayan berisik ya. Berbeda dengan versi sebelumnya. Kali ini tuh gue ngerasa dia bagian bass sama bagian midnya tuh agak sedikit kecampur ya. Treble-nya agak sedikit kecil ya. Jadi dia itu dominannya ada di bagian vokal sama di bagian bassnya gitu ya. Lo harus sedikit lebih fokus gitu ya. Nah makanya gue mau coba lagu selanjutnya yang fokus kepada treble-nya. Misalnya gue dengerin lagunya Blaxploitation di sini ya. Lo bisa lihat sini ya 320 kpps yang gue putar. Gue tuh ngerasa something yang berbeda. Treble-nya ternyata di sini cukup bagus ya. Dia agak sedikit ada peningkatan dan gue bisa ngedengar treble-nya gitu ya. Dan bass-nya juga dominan. Jadi di sini tuh yang gue rasain treble dan bass lumayan terasa baik gitu ya. Dan lagi-lagi suara vokalnya ini masih sedikit hampir di tengah. Dengan power yang gue gedein, gue pengen tes apakah akan ngebleber dengan volume maksimum ya. Di sini ini enggak ya, tetap kedengaran lebih bagus dan tetap terkontrol gitu ya. Typically TWS yang menurut gue ini selera pasar karena boomnya tuh soft, punchy ya, tapi lebih soft, nggak begitu yang nampol banget gitu ya. Nah ini mungkin selera orang-orang zaman sekarang ini, typically orang-orang yang senang buat lari, buat jogging, yang buat dengerin CapCut, TikTok, jedak-jeduk gitu ya. TWS zaman now. Apalagi kalau gue dengerin lagunya Euphoria dari Kendrick Lamar. Nah ini baru kayak karakternya nih enak banget. Jadi buat kalian yang mau improve ngedengerin suara vokal yang lebih intim, berat, heavy, suara heavy di Kendrick Lamar gitu ya. Kayak suaranya tuh bulat, terasa dengar bagus ya. Seperti gue bilang ya, karakter mid yang bulat dengan bass yang dominan ini bikin mengemphasize vokalnya itu lebih enak. Makanya gue bilang buat kalian yang senang hip hop, lagu-lagu jedak-jeduk ini tuh enak banget guys. Kan seperti kalian melihat intronya dari Euphoria ini kan nggak ada alat musik ya, jadi suaranya dulu. Nah ini intimasinya terasa gitu, bisikannya terasa. Dan ketika musik masuk gitu ya, baru boom. Nah ini dia. Mungkin itu aja masukan dari gua gitu ya. Buat kalian yang pengen tahu impresinya seperti apa sih TWS ini ya. Tapi lagi-lagi jangan khawatir seperti gua bilang ya. Karena di TWS ini ada equalizer. Itulah penyelamat kita semua buat kalian yang mungkin seleranya sangat unik gitu, sangat sulit didapat pakai TWS yang default. Kalian atur sendiri aja deh menu custom, dan custom itu bisa setting banyak banget. Jadi kalau kalian dengerin lagu hip hop, kalian pakai default. Kalau kalian misalnya pengen denger yang lebih ngecering, ya kalian bikin custom sendiri TWS-nya, equalizer-nya gitu ya. Problem solve. Dan gue menariknya ini banyak banget equalizer-nya. Mungkin buat kalian yang malas bikin custom, pilih-pilih sendiri aja ya. Untuk kontrol dari TWS ini seperti biasa ya, lengkap, gak usah khawatir. Pertama, touch control-nya enak dipakai, dia responsif, dan lu bisa pilih custom touch control. Misalnya lu pengen tap sekali untuk next atau volume, gampang di sini. Jadi suara touch control lengkap banget, lu bisa setting sendiri sesuai dengan selera lu. Next and previous track-nya mau tap 2 kali kah, atau mau 3 kali kah, mau di hold, gampang, easy peasy. Nah terus yang menarik adalah soal baterai nih. Seperti yang gue bilang ya, dan dugaan gue benar. Jadi kalau TWS yang powerfulnya gede, cenderung gue pakai power di 70-60%, itu akan jadi lebih hemat ya. Ini kalau dia mengklaim sampai 40 jam, gue menemukan ini dapat harga tipis ya. Jadi single TWS ini gue dapat di 8 jam lebih ya. Karena gue itu kalau gue pakai dengerinnya pakai Spotify yang online ya, karena Spotify gue kan bukan yang high res ya. Apalagi gue pakai ini di 60 di 70% doang. Ya biasanya kalau konsekuensi kalau powernya rendah itu gue biasanya harus di 80 dan 90, artinya konsekuensinya penggunaan baterainya lebih banyak. Jadi kalau ini jadi bisa lebih hemat. Jadi ini cocok banget memang sesuai dengan kata yang pertama dari TWS ini, dia support IP67. Ya, IP67 itu semprotan air udah bisa ya. 68 bisa berenang 81 meter. Mungkin ini kalau kerendam jatuh doang, ini gue yakin masih aman ya. Jadi buat kalian yang olahraga basah-basah keringat mah bukan masalah ya. Hujan-hujanan pun nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi emang cocok banget tipikal buat kalian yang senang di outdoor, senang hujan-hujanan, bukan kalian yang senang fitness sampai keringatan macam-macam. Ini no issue ya. Terus ada fitur juga find headphone. Jadi kalau misalnya handphone ini kalian lupa di mana, kalian bisa buka aplikasinya, dia bunyi, biar nyarinya nggak bingung gitu ya. Oh ya, gue udah lupa lagi yang satu ketinggalan. Kalau ternyata dia ini sudah support wireless charging. Jadi kalau kalian pakai TWS yang pakai handphone yang support wireless charger ya ini bisa dipakai, atau kalian punya chargeran yang udah wireless ini bisa dipakai. Gue tadi lupa ya. Jadi selama ini gue pakai ini doang nih, pakai bagian, ternyata dia support wireless charging. Yang ini ternyata budget LDAC ini udah support wireless juga gitu.
Oke guys, jadi itu segitu dulu ya review gue soal TWS ini. Tadi gue udah sampaikan kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi kelebihannya selain dia lengkap, ya harganya affordable. Cuma 500 ribuan lu dapat LDAC, lu dapat IP57, lu dapat wireless charging, ya. Lu bisa custom control, equalizernya banyak, dan suaranya sangat pop culture gitu ya. Suaranya yang ini mantap banget ya, cocok buat kalian yang senang olahraga, dengerin TikTok jedak-jeduk, nonton drama, nonton film. Asik banget, pakai jogging juga nggak ada masalah gitu ya. Punya banyak pilihan ear tips yang bisa lu pilih sesuai dengan selera atau bentuk kuping lu sendiri. Mikrofonnya juga nggak ngecewain ya, keren banget kan, dengan pipe microphone. Dan tadi kekurangannya buat kalian mungkin yang lebih seneng suaranya akustik, lebih seneng treble-nya nge-string, gitu, treble-nya tinggi atau suara yang flat atau suara yang natural, mungkin kalian harus setting equalizer sendiri. Ya itulah keuntungan dari TWS ini, dia punya bikin banyak pilihan equalizer dan dia sudah punya banyak custom equalizer. Selain itu yang gue lupa lagi, iya bisa dual connection. Ini nih benar-benar ya, zaman sekarang mungkin orang punya banyak handphone ya, punya lebih dari satu. Jadi buat pindah-pindah dari komputer ke handphone gampang. Gak usah connect disconnect, tinggal pencet play di komputer dia langsung pindah. Pencet play di handphone dia langsung pindah. Dual connection. Oke guys, sampai jumpa di video yang lain. Segitu dulu. Kalau ada yang mau tanya lebih detail, silakan komen di bawah. Juga terima kasih untuk nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk video review TWS lainnya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.